Nama Mbah Saridin mulai dikenal bukan karena jabatan, bukan pula karena kemegahan, melainkan karena laku hidupnya yang tak lazim bagi manusia kebanyakan. Ia hidup sederhana, sering dianggap aneh, dan kerap berbicara dengan cara yang sulit dipahami. Namun, di balik kesederhanaan itu, tersembunyi satu jalur spiritual yang dalam jalur yang ditempanya sebagai murid dari Syekh Jangkung, seorang guru besar yang dikenal keras dalam laku dan lurus dalam tauhid. Pada suatu masa yang penuh gejolak, Mbah Saridin terseret ke dalam pusaran konflik kekuasaan dan hukum dunia. Tuduhan demi tuduhan mengalir deras, sebagian lahir dari kesalahpahaman, sebagian lain dari ketakutan orang-orang yang tak mampu memahami laku spiritualnya. Tapi sebelum menyelami lebih jauh, saya ingin mengajak Anda untuk bertawasul dengan cara menekan tombol subscribe, like, dan bagi Anda yang sudah menulis kata amin di kolom komentar, saya doakan semoga diberikan kesehatan serta diberikan rezekinya yang lancar. Amin, ya Robbal Alamin. Dalam waktu singkat, ia dihadapkan pada vonis paling berat, hukuman mati. Bagi kebanyakan orang, keputusan itu adalah akhir. Namun bagi Mbah Saridin, justru disitulah awal ujian yang sesungguhnya. Hari eksekusi ditetapkan. Rakyat berbisik, sebagian iba, sebagian mencibir, dan sebagian lagi menunggu dengan rasa ingin tahu. Mereka yang hanya melihat dengan mata lahir, mengira semuanya akan berakhir dengan darah dan kematian. Namun alam seakan memberi tanda berbeda. Langit tampak mendung tanpa hujan, angin berembus pelan namun dingin, dan suasana menjadi hening tidak wajar, seolah semesta ikut menahan napas. Mbah Saridin menjalani hari-hari terakhirnya tanpa ketakutan. Tidak ada perlawanan, tidak ada pembelaan berlebihan. Ia menyerahkan segalanya pada kehendak Tuhan, sebagaimana ajaran yang ditanamkan gurunya sejak awal, bahwa hidup dan mati bukan urusan manusia. Kepasrahan itulah yang kelak menjadi kunci dari peristiwa yang mengguncang nalar banyak orang. Ketika waktu eksekusi tiba, sesuatu yang tak terduga mulai terjadi. Hukuman dijalankan sesuai ketetapan, namun hasilnya melampaui logika. Tubuh Mbah Saridin tidak menunjukkan tanda-tanda kematian sebagaimana mestinya. Apa yang seharusnya menjadi akhir justru berubah menjadi awal dari satu pertanyaan besar. Bagaimana mungkin seseorang yang dihukum mati tetap hidup? Kabar itu menyebar dengan cepat. Mereka yang menyaksikan peristiwa tersebut tidak mampu memberikan penjelasan rasional. Sebagian menyebutnya sihir, sebagian lain menyebutnya kebetulan. Namun para sesepuh dan orang-orang yang paham laku batin mengetahui satu hal. Ini bukan keajaiban kosong, melainkan karomah anugerah ilahi yang diberikan kepada hamba yang lurus dan berserah sepenuhnya. Episode ini menjadi pembuka dari kisah panjang tentang Mbah Saridin. Bukan kisah tentang melawan hukum, melainkan tentang bagaimana hukum Tuhan bekerja melampaui batas nalar manusia. Vonis mati itu tidak memadamkan hidupnya, justru menyingkap satu kenyataan, bahwa ada manusia yang dijaga bukan karena kekuatannya, melainkan karena ketulusannya. Peristiwa selamatnya Mbah Saridin dari hukuman mati tidak berhenti sebagai kejutan sesaat. Ia menjalar seperti gelombang sunyi yang mengguncang keyakinan banyak orang. Apa yang disaksikan mata kepala sendiri tidak bisa dipatahkan oleh penjelasan apapun. Tubuh yang seharusnya terbujur kaku justru tetap hidup, bernapas, dan berdiri dengan ketenangan yang sulit dijelaskan. Sejak hari itu, vonis mati tidak lagi dipandang sebagai akhir mutlak bagi mereka yang memahami rahasia kepasrahan sejati. Kabar tentang peristiwa tersebut menyebar melampaui batas desa dan wilayah. Orang-orang datang bukan hanya karena rasa ingin tahu, tetapi karena kegelisahan batin. Sebagian merasa takut, sebagian merasa tercerahkan, dan sebagian lagi merasa terancam. Karomah yang tampak jelas ini membuat banyak pihak mulai mempertanyakan pemahaman mereka tentang kekuasaan, hukum, dan siapa sebenarnya yang memegang kendali atas hidup dan mati. Namun bagi Mbah Saridin, semua itu bukan sesuatu yang perlu dirayakan. Ia tidak menampilkan diri sebagai manusia luar biasa. Tidak ada kesombongan, tidak ada klaim kesucian. Ia kembali menjalani hidup sebagaimana sebelumnya, sederhana, rendah hati, dan nyaris tak peduli pada pujian
atau ketakutan orang-orang. Inilah yang justru membuat karomahnya semakin berat diterima oleh nalar duniawi. Seseorang yang benar-benar dijaga Tuhan justru tidak sibuk menunjukkan bahwa ia istimewa. Para sesepuh yang memahami jalan tasawuf mengetahui bahwa apa yang terjadi bukanlah sihir, bukan pula tipu daya. Karomah hanya diberikan kepada hamba yang telah selesai dengan dirinya sendiri. Syekh Muda Mbah Saridin dikenal menjalani laku berat di bawah bimbingan Syekh Jangkung, seorang guru yang tidak mengajarkan kesaktian, tetapi menanamkan kepatuhan mutlak pada kehendak Allah. Dalam laku itulah ego diluruhkan, niat dibersihkan, dan rasa aku dihancurkan perlahan. Karomah yang tampak dalam peristiwa hukuman mati itu sejatinya bukan puncak, melainkan konsekuensi. Ketika seseorang tidak lagi menggenggam hidupnya sendiri, maka hidup dan mati tidak lagi menakutkan. Pada titik itulah, hukum langit bekerja tanpa perlu diumumkan. Bukan untuk melindungi tubuh semata, tetapi untuk memberi peringatan bahwa kekuasaan manusia memiliki batas yang tidak boleh dilampaui. Namun karomah juga selalu membawa ujian baru. Setelah peristiwa itu, pengawasan terhadap Mbah Saridin justru semakin ketat. Ada pihak-pihak yang tidak menerima kenyataan bahwa seorang orang kecil bisa melampaui hukum yang mereka buat. Ada pula yang berusaha menjebaknya kembali, berharap kejadian serupa tidak terulang. Dalam diam, bahaya justru semakin dekat. Mbah Saridin memahami bahwa hidupnya tidak akan pernah kembali normal. Jalan yang ia tempuh bukan jalan aman. Karomah bukanlah perlindungan mutlak dari cobaan, melainkan amanah berat yang menuntut kerendahan hati lebih dalam. Ia tidak dijaga agar hidup nyaman, tetapi agar menjadi tanda bahwa Tuhan. Sejak peristiwa hukuman mati yang gagal merenggut nyawa Mbah Saridin, hidupnya tidak lagi berjalan dalam sunyi seperti sebelumnya. Karomah yang menyelamatkannya justru menjadikannya pusat perhatian banyak pihak. Bagi sebagian orang, ia dianggap wali yang dijaga Tuhan. Namun bagi yang lain, ia dipandang sebagai ancaman bukan karena kekuatan fisik, melainkan karena keberadaannya menggoyahkan keyakinan tentang kuasa hukum dan kendali manusia. Desas-desus mulai berkembang liar. Ada yang mengagungkan, ada yang mencurigai, dan ada pula yang berusaha mencari celah untuk menjatuhkannya kembali. Karomah yang seharusnya menjadi pelajaran tentang kepasrahan justru diseret ke ranah kepentingan duniawi. Inilah fase paling berbahaya dalam hidup seorang hamba yang diberi anugerah ilahi. Ketika manusia lain mulai menafsirkan karomah sesuai kepentingannya masing-masing, Mbah Saridin menyadari bahwa ujian sesungguhnya baru dimulai. Selamat dari hukuman mati bukanlah akhir cobaan, melainkan awal dari ujian yang lebih halus dan lebih berat. Ia harus menjaga hatinya dari rasa aman palsu. Ia harus memastikan bahwa karomah itu tidak menumbuhkan sedikit pun kesombongan, bahkan dalam bentuk yang paling tersembunyi. Sebab, satu tetes rasa aku dijaga saja bisa meruntuhkan seluruh bangunan laku yang telah ia jalani bertahun-tahun. Di tengah tekanan itu, ajaran gurunya kembali terngiang kuat dalam kesadarannya. Syekh Jangkung tidak pernah mengajarkan cara menghindari bahaya, tetapi mengajarkan cara menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Bagi seorang murid sejati, keselamatan bukan tujuan, melainkan konsekuensi dari kepasrahan total. Dan karomah bukan alat perlindungan, melainkan tanda bahwa diri telah kosong dari keinginan dunia. Mbah Saridin memilih jalan yang semakin sunyi. Ia menghindari keramaian, menjauh dari pujian, dan tidak membela diri ketika dicurigai. Ia memahami bahwa semakin ia menjelaskan, semakin besar peluang karomah itu berubah menjadi fitnah. Diam baginya bukan sikap pengecut, melainkan bentuk penjagaan diri agar amanah ilahi tidak tercemar oleh lisan manusia. Namun dunia tidak selalu menghormati kesunyian. Tekanan demi tekanan datang silih berganti. Ada yang mencoba mengujinya dengan jebakan, ada yang menantangnya untuk menunjukkan kembali keajaiban, dan ada pula yang berharap ia gagal agar bisa dijadikan bukti bahwa peristiwa sebelumnya hanyalah kebetulan. Semua itu menjadi ujian batin yang tidak kalah berat dibanding ancaman kematian. Di titik inilah Mbah Saridin memahami satu kebenaran pahit. Karomah tidak pernah datang untuk membuat hidup lebih mudah. Justru sebaliknya, ia datang untuk menguji seberapa jauh seseorang mampu menjaga kemurnian, niat di tengah godaan pengakuan dan ketakutan manusia. Banyak orang kuat menghadapi kematian, tetapi sedikit yang kuat menghadapi pujian dan sorotan. Episode ini menjadi penanda bahwa perjalanan Mbah Saridin tidak akan diwarnai kemenangan lahiriah. Jalan yang ia tempuh, keheningan yang dipilih Mbah Saridin
ternyata tidak mampu meredam kegelisahan dunia di sekitarnya. Justru dalam diam itulah kecurigaan tumbuh semakin liar. Karomah yang menyelamatkannya dari hukuman mati mulai dianggap sebagai ancaman oleh mereka yang terbiasa mengukur segalanya dengan hukum lahir dan kekuasaan duniawi. Bagi sebagian penguasa dan tokoh berpengaruh, keberadaan Basaridin menjadi simbol yang berbahaya, simbol bahwa hukum manusia bisa runtuh di hadapan kehendak Tuhan. Tuduhan-taduhan baru mulai disusun dengan lebih rapi. Jika sebelumnya ia dituduh karena laku hidupnya yang dianggap menyimpang, kini ia dicurigai sebagai sosok yang dapat mengguncang ketertiban. Ada yang menuduhnya menyebarkan ajaran sesat, ada pula yang menuduhnya memanfaatkan kepercayaan rakyat. Semua tuduhan itu lahir bukan dari bukti, melainkan dari rasa takut kehilangan kendali. Lingkaran pengawasan pun semakin sempit. Gerak-geriknya diperhatikan, langkahnya diikuti, dan setiap orang yang mendekatinya ikut dicurigai. Bagi Basaridin, situasi ini menjadi ujian batin yang jauh lebih berat daripada ancaman hukuman mati. Jika kematian adalah ujian fisik, maka fitnah adalah ujian jiwa. Dan fitnah seringkali lebih mematikan karena ia merusak tanpa perlu senjata. Dalam kondisi tertekan itu, Basaridin kembali menata niatnya. Ia menyadari bahwa karomah yang dimilikinya bukan perisai untuk melawan dunia, melainkan amanah untuk menjaga diri agar tidak tergelincir ke dalam pembelaan ego. Ia tidak berusaha membersihkan namanya dengan penjelasan panjang, karena ia paham bahwa kebenaran yang dijelaskan terlalu keras justru akan kehilangan maknanya. Ajaran gurunya, Syekh Jangkung, kembali menjadi sandaran. Sejak awal, ia telah diperingatkan bahwa jalan ini tidak akan pernah sepi dari ujian. Semakin tinggi amanah, semakin besar pula godaan dan tekanan. Dan tanda seseorang benar-benar diuji bukan saat ia diserang secara terang-terangan, melainkan saat ia diseret ke ruang abu-abu antara benar dan salah di mata manusia. Basaridin memilih untuk tetap hidup sederhana. Ia tidak mengumpulkan pengikut, tidak menjadikan karomah sebagai pembelaan, dan tidak menjadikannya sebagai identitas. Sikap inilah yang justru membuat sebagian orang semakin resah. Mereka tidak menemukan celah untuk menjatuhkannya, karena ia tidak memberi ruang bagi ambisi apapun. Namun dunia tidak berhenti mencoba. Rencana demi rencana disusun untuk mengujinya kembali, dengan cara yang lebih halus dan lebih kejam. Jika hukuman mati gagal, maka fitnah dan pengucilan dijadikan senjata berikutnya. Tujuannya satu, mematahkan batin seorang hamba yang dianggap terlalu berbahaya untuk dibiarkan hidup bebas. Episode ini menegaskan satu hal penting. Karomah tidak pernah berdiri sendirian. Ia selalu diiringi ujian yang menuntut keteguhan hati. Dan di titik inilah, perjalanan Basaridin memasuki fase yang paling sunyi, fase di mana tidak ada lagi keajaiban yang tampak, kecuali kemampuan untuk tetap lurus di tengah tekanan yang tak henti-henti. Setelah gelombang kecurigaan dan fitnah menyelimuti hidupnya, Basaridin memasuki fase yang jauh lebih berbahaya daripada ancaman hukuman mati. Jika sebelumnya ujian datang dari luar berupa vonis, pengawasan, dan tuduhan, kini ujian datang dari dalam bentuk godaan yang hampir tak terlihat. Godaan untuk merasa istimewa, godaan untuk percaya bahwa dirinya benar-benar berbeda dari manusia lain. Di titik inilah, banyak orang terpeleset. Keajaiban yang pernah terjadi dengan mudah berubah menjadi pembenaran diri. Namun Basaridin memahami bahwa karomah bukanlah bukti kedekatan yang boleh dibanggakan. Justru sebaliknya, karomah adalah ujian. Apakah seseorang mampu tetap rendah ketika langit pernah menundukkan hukum demi dirinya? Ia sadar keajaiban yang disimpan di hati lebih berbahaya daripada ancaman dari luar. Hari-harinya diisi dengan laku yang semakin sunyi. Ia menghindari keramaian, memperbanyak tirakat, dan menata batin agar tetap bersih dari rasa memiliki apapun. Tidak ada usaha untuk membuktikan karomah. Tidak ada upaya membela diri dari tuduhan. Ia memilih untuk menghilang dari sorotan, karena ia paham bahwa cahaya yang terlalu terang justru menarik bayangan paling gelap. Ajaran Syekh Jangkung kembali menjadi pegangan paling kokoh. Sejak awal, sang guru telah menanamkan satu prinsip yang keras namun jujur. Siapapun yang masih merasa memiliki karomah, maka karomah itu bukan miliknya, melainkan ujian yang bisa mencelakakannya. Kedekatan dengan Tuhan tidak diukur dari peristiwa luar biasa, melainkan dari ketenangan saat tidak ada apa-apa yang terjadi. Dalam kesendirian itu, Basaridin merasakan tekanan yang berbeda. Bukan tekanan dari penguasa, bukan dari masyarakat, melainkan dari harapan orang-orang
yang dayam-dayum menginginkan keajaiban terulang. Ada yang berharap ia menyembuhkan, ada yang berharap ia melindungi, ada pula yang berharap ia menunjukkan tanda-tanda luar biasa. Semua harapan itu, meski tampak baik, sejatinya adalah beban yang bisa menyeret niat keluar dari keikhlasan. Ia memilih untuk menolak tanpa penolakan, tidak menghardik, tidak menjelaskan, dan tidak menyinggung siapapun. Ia hanya tetap hidup sebagaimana mestinya, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Sikap inilah yang justru menjadi karomah sejati. Kemampuan untuk tetap biasa setelah mengalami sesuatu yang luar biasa. Di tengah tekanan sunyi itu, Mbah Saridin memahami satu hal yang jarang disadari manusia. Tidak semua keajaiban dimaksudkan untuk diulang. Sebagian keajaiban hanya hadir sekali, sebagai penanda jalan, bukan sebagai pertunjukan. Dan tugas seorang hamba bukanlah mengejar keajaiban berikutnya, melainkan menjaga agar keajaiban itu tidak merusak hatinya. Episode ini menandai titik penting dalam perjalanan Mbah Saridin. Disinilah ia benar-benar diuji, bukan apakah ia bisa selamat dari kematian, tetapi apakah ia bisa tetap kecil di hadapan Tuhan. Setelah melewati ujian batin yang begitu halus dan menyesakkan, Mbah Saridin sampai pada satu kesadaran yang tidak semua orang mampu terima, bahwa mempertahankan diri di tengah sorotan justru berisiko merusak kemurnian niat. Karomah yang pernah menyelamatkannya dari hukuman mati telah menjalankan fungsinya sebagai tanda, bukan sebagai pegangan hidup. Kini, yang dituntut darinya bukan keajaiban baru, melainkan keberanian untuk menghilang dari hiruk-pikuk dunia. Ia memahami bahwa selama masih berada di pusat perhatian, ujian tidak akan pernah berhenti. Bukan karena Tuhan ingin mengujinya tanpa henti, tetapi karena manusia akan selalu menarik seseorang yang dianggap berbeda kembali ke panggung harapan dan kepentingan. Maka keputusan pun diambil, bukan sebagai pelarian, melainkan sebagai bentuk penjagaan diri. Mbah Saridin memilih meninggalkan tempot-tempot yang mengenalnya, menapaki jalan sunyi yang tidak tercatat oleh banyak orang. Perjalanan itu bukan perjalanan fisik semata. Ia adalah perpindahan batin dari fase diuji secara terbuka menuju fase diuji secara tersembunyi. Tidak ada perpisahan besar, tidak ada pengumuman. Kepergian Mbah Saridin terjadi seperti embun yang menguap ketika matahari naik perlahan, tanpa suara, dan hampir tidak disadari. Namun, justru dalam kesenyapan itulah kemerdekaan batin mulai tumbuh. Di sepanjang perjalanannya, ia menjaga satu hal dengan ketat, tidak menjadikan pengalaman masa lalu sebagai identitas. Ia tidak membawa cerita tentang hukuman mati, tidak pula menyinggung karomah yang pernah terjadi. Bagi Mbah Saridin, hidup harus kembali ke titik nol, di mana ia hanya seorang hamba yang berjalan, bukan sosok yang dinanti keajaibannya. Ajaran Syekh Jangkung kembali menemukan tempatnya yang paling nyata. Sang guru tidak pernah mengajarkan muridnya untuk menetap di satu makom. Setiap makom hanyalah persinggahan, dan berhenti terlalu lama di sana justru menjadi jebakan. Maka bergerak, pergi, dan mengosongkan diri adalah bagian dari ketaatan yang sering tidak dipahami oleh mereka yang memuja kesaktian. Mbah Saridin menyadari bahwa keajaiban terbesar bukanlah selamat dari kematian, melainkan kemampuan untuk melepaskan pengakuan. Dunia boleh lupa, manusia boleh tidak mengenal, dan sejarah boleh tidak mencatat. Selama Tuhan masih menerima kepasrahan itu, maka tidak ada yang perlu disesalkan. Jalan sunyi ini bukan tanda kekalahan, tetapi bukti bahwa amanah telah dijaga dengan baik. Episode ini menandai perubahan besar dalam hidup Mbah Saridin. Dari sosok yang disorot karena karomah, ia beralih menjadi pejalan sunyi yang tidak lagi membawa tanda-tanda luar biasa. Namun justru disitulah kekuatannya berada. Ia tidak lagi diuji dengan hukuman mati, tidak pula dengan pujian manusia, melainkan dengan satu pertanyaan sederhana, namun berat. Mampukah seseorang tetap setia pada Tuhan ketika tidak ada siapapun yang melihat? Dan Mbah Saridin memilih menjawab pertanyaan itu dengan langkah pelan, menjauh dari keramaian, menuju keheningan yang hanya dimengerti oleh mereka yang telah selesai dengan dunia. Kepergian Mbah Saridin dari pusat perhatian tidak menghentikan ujiannya, justru mengubah bentuknya. Di jalan sunyi yang ia tempuh, tidak ada sorak pujian, tidak ada rasa takut dari penguasa, dan tidak ada harapan manusia yang menuntut keajaiban. Yang tersisa hanyalah keseharian yang sederhana, tempat keikhlasan diuji tanpa penonton. Disinilah karomah yang paling halus mulai bekerja, bukan yang tampak di mata, melainkan yang menata batin. Hari-hari Mbah Saridin berjalan dalam ritme
yang nyaris tak dibedakan dari orang kebanyakan. Ia berbaur tanpa identitas, bekerja sekadarnya, dan menutup rapat cerita masa lalu. Namun, perubahan kecil mulai terasa di tempat-tempat yang ia singgahi. Bukan perubahan yang menggemparkan, melainkan ketenangan yang menular. Orang-orang yang bertemu dengannya sering pulang dengan hati yang lebih ringan, meski tak mampu menjelaskan sebabnya. Inilah keajaiban yang tidak mengundang decak kagum, tetapi mengendap sebagai rasa cukup. Dalam kesunyian itu, ajaran Syekh Jangkung menemukan makna paling utuh. Sang guru pernah menanamkan bahwa karomah sejati tidak memamerkan diri. Ia bekerja seperti akar menguatkan dari bawah, tak terlihat, namun menentukan kokohnya pohon. Mbah Saridin kini memahami sepenuhnya. Ketika ia berhenti mengejar tanda-tanda justru hadir sebagai dampak dari kelurusan niat. Ujian tetap datang, namun tidak lagi berupa ancaman nyawa atau fitnah terang-terangan. Ujian itu hadir sebagai kesempatan kecil untuk menyimpang, peluang mendapat kemudahan, ajakan untuk menonjolkan diri, atau bisikan agar ia kembali dikenal. Semua itu ditolaknya dengan cara yang paling sederhana, tetap berjalan. Ia tidak menentang, tidak berdebat, dan tidak menghakimi. Ia hanya memilih, tidak berhenti. Perlahan, Mbah Saridin menyadari bahwa keselamatan yang paling berharga bukanlah terhindar dari bahaya, melainkan terjaga dari ketergelinciran hati. Selamat dari hukuman mati pernah menjadi peristiwa besar, tetapi selamat dari rasa ingin diakui adalah kemenangan yang lebih sunyi dan lebih sulit. Di titik ini karomah tidak lagi berfungsi sebagai pelindung tubuh, melainkan sebagai pagar batin. Lingkungan sekitar merespons dengan caranya sendiri. Perselisihan mereda tanpa sebab jelas, pekerjaan berjalan lebih tertib, dan orang-orang belajar menahan diri. Tidak ada yang menunjuk Mbah Saridin sebagai penyebab. Ia pun tidak menginginkannya. Namun, jejak ketenangan itu tertinggal seperti bekas langkah di pasir yang perlahan hilang, tetapi telah mengubah arah angin. Episode ini menegaskan satu pelajaran penting. Keajaiban yang paling kuat adalah yang tidak meminta pengakuan. Ketika seorang hamba memilih untuk tidak dikenal, Tuhan menugaskan kehadirannya untuk bekerja dalam diam. Dan di sanalah Mbah Saridin menemukan kebebasan sejati, bebas dari ketakutan, bebas dari pujian, dan bebas dari beban untuk membuktikan apapun. Jika episode sebelumnya adalah tentang meninggalkan dunia, jejak ketenangan yang ditinggalkan Mbah Saridin dalam perjalanan sunyinya perlahan menarik perhatian dengan cara yang tidak ia kehendaki. Bukan karena ia menonjolkan diri, melainkan karena ketenangan seringkali dianggap mencurigakan oleh mereka yang hidup dalam kegelisahan. Di tempat-tempat yang ia singgahi, perubahan kecil mulai terasa. Perselisihan mereda, pekerjaan berjalan lebih tertib, dan orang-orang menjadi lebih berhati-hati dalam bertindak. Namun perubahan yang tidak bisa dijelaskan seringkali memancing prasangka. Sebagian orang mulai bertanya-tanya tentang sumber ketenangan itu. Ketika tidak menemukan jawaban yang masuk akal, kecurigaan pun muncul. Ada yang berbisik bahwa Mbah Saridin menyimpan ilmu tersembunyi, ada pula yang menuduhnya memengaruhi keadaan dengan cara yang tidak wajar. Kebaikan yang bekerja dalam diam berubah menjadi bahan spekulasi. Dan disitulah ujian baru dimulai. Ujian ketika niat lurus ditarik ke dalam tafsir yang keliru. Mbah Saridin merasakan perubahan sikap orang-orang di sekitarnya. Tatapan yang dulu netral menjadi penuh tanya, dan keramahan sederhana mulai bercampur dengan kehotehation berlebihan. Ia menyadari bahwa kesunyian tidak selalu melindungi dari salah paham. Bahkan, semakin sedikit penjelasan yang diberikan, semakin liar tafsir manusia bekerja. Namun ia tetap memilih untuk tidak meluruskan dengan kata-kata. Ia paham, klarifikasi seringkali justru memperpanjang kecurigaan. Dalam kondisi itu, ajaran Syekh Jangkung kembali menjadi penopang batin. Sang guru pernah mengingatkan bahwa seorang hamba yang berjalan lurus tidak bisa mengendalikan cara dunia memaknainya. Tugasnya bukan membenarkan persepsi orang lain, melainkan menjaga niat agar tidak berubah karena ingin diterima. Ketika kebaikan disalahartikan, disitulah keikhlasan diuji hingga ke lapisan terdalam. Tekanan batin semakin terasa ketika kebaikan yang tulus mulai dianggap sebagai agenda tersembunyi. Ada pihak-pihak yang mencoba mendekati Mbah Saridin dengan maksud menguji, berharap menemukan celah atau bukti. Ia menyikapinya dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Tetap sederhana, tetap rendah, dan tetap tidak menonjol. Ia tidak menghindar,
tetapi juga tidak membuka diri secara berlebihan. Keseimbangan inilah yang paling sulit dijaga. Episode ini memperlihatkan sisi paling getir dari jalan sunyi, bahwa kebaikan tidak selalu dipahami sebagai kebaikan. Kadang ia dipandang sebagai ancaman, kadang sebagai alat, dan kadang sebagai misteri yang harus dipecahkan. Bagi Mbah Saridin, semua itu adalah bagian dari laku bukan untuk dilawan, melainkan untuk dilewati dengan sabar. Dalam diam, ia menyadari satu kebenaran pahit namun menenangkan. Ketika seseorang memilih hidup lurus, ia harus siap disalahpahami tanpa membenci. Kesabaran bukan berarti pasrah tanpa arah, melainkan keteguhan untuk tetap berada di jalan yang sama, meski makna kebaikan diputarbalikkan. Episode ini menjadi jembatan menuju ujian berikutnya, ujian ketika kesalahpahaman mulai berbuah tindakan. Jalan sunyi Mbah Saridin belum mencapai puncaknya. Justru setelah kebaikan disalahartikan, bahaya nyata mulai mendekat. Menguji sejauh mana kepasrahan mampu menjaga keselamatan tanpa perlu menampakkan keajaiban. Kesalahpahaman yang berlarut-larut perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih konkret. Di tempat-tempat yang pernah merasakan ketenangan, mulai muncul jarak-jarik yang berbeda, lebih waspada, lebih curiga, dan lebih siap bertindak. Nama Mbah Saridin kembali dibicarakan, bukan sebagai sosok sunyi yang menenangkan, melainkan sebagai teka-teki yang dianggap perlu diselidiki. Dari bisik-bisik itu, lahir niat untuk menguji kebenaran yang mereka sangkakan. Mbah Saridin merasakan perubahan udara sebelum perubahan sikap itu benar-benar tampak. Jalan sunyi mengajarkannya membaca tanda-tanda kecil, cara orang menatap, jeda percakapan, dan kehati-hatian yang berlebihan. Ia paham bahwa bahaya tidak selalu datang dengan ancaman terbuka. Kadang ia hadir sebagai rencana yang dibungkus dalih ketertiban. Namun ia memilih untuk tetap berjalan lurus, tanpa menghindar, tanpa menantang. Dalam fase ini, ujian bukan lagi tentang pujian atau prasangka, melainkan tentang keselamatan. Beberapa orang mencoba mendekat dengan maksud menguji bukan untuk belajar, melainkan untuk membuktikan kecurigaan. Setiap langkah Mbah Saridin diukur, setiap kebiasaannya ditafsirkan. Situasi ini mengingatkannya pada masa lalu, ketika hukum dunia hampir merenggut nyawanya. Bedanya, kini ancaman datang lebih halus dan terorganisir. Ia menata batin dengan lebih ketat. Ajaran gurunya, Syekh Jangkung, kembali menjadi jangkar. Keselamatan, kata sang guru, bukanlah hasil dari menghindari bahaya, melainkan buah dari kepasrahan yang tepat. Kepasrahan bukan berarti pasif. Ia adalah kesiapan menerima apapun tanpa kehilangan kelurusan. Dengan kesadaran itu, Mbah Saridin tidak mengubah laku. Ia tidak menyiapkan pembelaan, tidak pula menunggu keajaiban. Ketegangan memuncak ketika rencana untuk menangkap basah mulai dirangkai. Ada yang berharap menemukan bukti, ada yang berharap ia terpancing menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Semua itu adalah jebakan yang sama, memaksa karomah muncul. Saridin memahami bahwa jika ia menuruti dorongan itu, entah untuk menyelamatkan diri atau membuktikan ketulusan, maka niatnya akan tercemar. Karomah yang dipaksa tampil bukan lagi karomah, melainkan kehendak diri yang menyamar. Ia memilih jalur paling berat, menerima risiko tanpa mengundang keajaiban. Dalam pilihan itu, ada ketenangan yang tidak bisa dipahami oleh mereka yang menyaksikan dari luar. Ia sadar bahwa keselamatan sejati bukan selalu berarti lolos dari bahaya, tetapi tetap lurus meski bahaya itu nyata. Jika Tuhan berkehendak menjaga, penjagaan akan datang tanpa diminta. Jika tidak, maka keteguhan hati tetap menjadi kemenangan. Episode ini memperlihatkan wajah lain dari jalan sunyi, ketika kebaikan diuji oleh tindakan, bukan lagi oleh tafsir. Di titik ini, tidak ada ruang untuk bersandiwara. Yang tersisa hanyalah niat dan keberanian untuk menanggung konsekuensi tanpa mengubah arah. Bahaya mendekat, rencana disusun, dan waktu seakan menahan napas. Namun, di balik ketegangan itu, ada satu keyakinan yang ketegangan yang mengendap, akhirnya mencapai puncaknya. Rencana yang disusun untuk menguji dan menjebak Mbah Saridin mulai dijalankan dengan penuh perhitungan. Mereka yang sejak awal mencurigainya, kini merasa waktunya telah tiba untuk membuktikan dugaan mereka. Namun, sebagaimana ujian-ujian sebelumnya, apa yang direncanakan manusia tidak selalu berjalan sesuai kehendaknya. Mbah Saridin melangkah ke hari itu tanpa persiapan khusus. Ia tidak memperkuat diri dengan harapan akan keajaiban, tidak pula menyiapkan pembelaan. Ia telah memilih sikap sejak lama,
berjalan lurus apa adanya. Kesadaran ini membuat batinnya tenang. Meski ia tahu bahaya tidak lagi sekadar bisik-bisik. Dalam ketenangan itu, ia menyerahkan seluruh kemungkinan kepada kehendak Tuhan, tanpa syarat dan tanpa permintaan. Saat situasi yang dirancang untuk menjebaknya mulai bergerak, sesuatu yang tak kasat mata turut bekerja. Bukan berupa tanda gemilang atau peristiwa yang mengundang decak kagum, melainkan rangkaian kecil yang mengubah arah kejadian. Kesalahpahaman terjadi di antara para pelaksana rencana. Waktu tidak berpihak pada mereka, dan langkah-langkah yang telah disusun rapi justru saling bertabrakan. Apa yang seharusnya menjadi bukti berubah menjadi kebingungan. Bagi mereka yang terlibat, kegagalan itu sulit dijelaskan. Tidak ada satu penyebab yang jelas. Tidak ada pihak yang bisa disalahkan secara pasti. Namun bagi Mbah Saridin, semua itu bukan sesuatu yang perlu direnungkan panjang. Ia memahami bahwa penjagaan ilahi tidak selalu hadir sebagai keajaiban yang tampak, tetapi seringkali bekerja melalui keteraturan yang tampak biasa. Inilah bentuk karomah yang paling sulit disadari. Ketika bahaya sirna tanpa pernah banner-banner terlihat, peristiwa itu menjadi titik balik. Mereka yang berniat mengujinya mulai menarik diri, bukan karena takut, melainkan karena kelelahan batin menghadapi sesuatu yang tidak bisa mereka kuasai. Kecurigaan tidak sepenuhnya hilang, tetapi kehilangan tenaga untuk terus dipelihara. Dalam diam, jalan sunyi Mbah Saridin kembali terbuka. Meski bekas ketegangan masih terasa di sekitarnya. Di titik ini, pelajaran dari Syekh Jangkung menemukan pembuktiannya. Sang guru pernah menanamkan bahwa penjagaan Tuhan tidak perlu dipanggil. Ia akan datang ketika niat benar-benar bersih dari kepentingan diri. Karomah yang muncul tanpa diminta adalah karomah yang menjaga laku, bukan memuaskan rasa aman. Mbah Saridin melanjutkan langkahnya tanpa mengubah arah. Ia tidak menafsirkan peristiwa itu sebagai kemenangan, tidak pula sebagai tanda untuk berhenti waspada. Justru sebaliknya, ia memperdalam sikap rendah hati karena ia tahu bahwa penjagaan yang datang hari ini tidak menjamin esok tanpa ujian. Yang dijamin hanyalah kesempatan untuk tetap lurus. Episode ini menandai perubahan penting dalam kisah ini. Dari ancaman nyata, cerita beralih menuju pemahaman yang lebih dalam, bahwa keselamatan sejati bukanlah hasil dari melawan bahaya, melainkan buah dari kepasrahan yang konsisten. Penjagaan turun tanpa diminta, bukan untuk ditunjukkan, tetapi untuk memastikan bahwa jalan sunyi itu tetap terbuka. Dan dengan itu, perjalanan Mbah Saridin setelah penjagaan turun tanpa diminta, dan bahaya mereda dengan cara yang tak kasat mata, Mbah Saridin menyadari satu perubahan besar dalam batinnya. Ia tidak lagi memikirkan keselamatan sebagai sesuatu yang harus dijaga atau dipertahankan. Bukan karena merasa kebal, tetapi karena kesadaran bahwa hidup dan mati telah kembali ke tempatnya yang paling hakiki, sepenuhnya milik Tuhan. Peristiwa-peristiwa yang hampir mencelakakannya kini terasa seperti bayangan jauh. Ia tidak mengulangnya dalam ingatan, tidak pula menjadikannya pelajaran untuk orang lain. Semua itu dibiarkannya mengendap sebagai pengalaman batin, bukan cerita. Ia paham bahwa pengalaman yang terlalu sering diceritakan akan kehilangan kemurniannya, berubah menjadi kebanggaan halus yang sulit disadari. Di fase ini, Mbah Saridin menjalani hidup dengan kesederhanaan yang semakin dalam. Ia tidak lagi waspada berlebihan terhadap bahaya, tidak pula berharap pada penjagaan khusus. Justru disinilah ujian terakhir mulai terasa. Mampukah seseorang tetap lurus ketika rasa takut telah pergi? Banyak orang menjaga diri karena takut celaka, tetapi sedikit yang tetap rendah hati ketika rasa aman datang tanpa usaha. Ajaran Syekh Jangkung kembali menemukan maknanya yang paling sunyi. Sang guru pernah menanamkan bahwa puncak laku bukanlah selamat dari ujian, melainkan tidak lagi menjadikan ujian sebagai pusat perhatian. Ketika hati berhenti sibuk menimbang keselamatan dan bahaya, disitulah kepasrahan menjadi utuh. Dan kepasrahan yang utuh tidak membutuhkan tanda apapun. Mbah Saridin mulai merasakan bahwa jalan sunyi yang ia tempuh tidak lagi berat seperti sebelumnya. Bukan karena ujiannya berkurang, melainkan karena ia tidak lagi memanggulnya dengan ego. Ia berjalan tanpa beban cerita, tanpa identitas, dan tanpa harapan untuk dikenali. Dalam keadaan itu, dunia tidak lagi terasa sebagai medan ujian, melainkan sebagai ruang amanah yang harus dilalui dengan jujur. Orang-orang yang bertemu dengannya kini tidak lagi merasakan aura ketegangan atau misteri. Yang tersisa hanyalah kehadiran yang menenangkan, tanpa daya tarik berlebihan. Tidak ada lagi prasangka yang kuat, tidak pula
pengharapan yang menuntut. Mbah Saridin menjadi seperti air yang mengalir tenang tetap ada, namun tidak mengundang perhatian. Episode ini menegaskan satu pergeseran penting. Ketika Karomah telah selesai menjalankan tugasnya, yang tersisa hanyalah keistiqomahan. Tidak ada lagi keajaiban yang perlu ditunggu. Tidak ada ancaman yang perlu diwaspadai secara khusus. Yang ada hanyalah kewajiban untuk terus menjaga niat, langkah, dan kesadaran, agar tidak kembali terseret ke pusat perhatian. Di titik ini, perjalanan Mbah Saridin mendekati penyempurnaannya. Ia telah melewati ancaman mati, pujian, fitnah, kesalahpahaman, dan penjagaan sunyi. Yang tersisa kini adalah satu ujian terakhir yang paling sulit. Menutup perjalanan tanpa meninggalkan jejak keakuan. Episode berikutnya akan membawa kisah ini ke fase penutup saat warisan sejati Mbah Saridin mulai tampak. Bukan dalam bentuk cerita besar, melainkan dalam keteladanan yang hidup diam-diam di tengah manusia. Pada fase akhir perjalanannya, Mbah Saridin tidak meninggalkan sesuatu yang bisa ditunjuk dengan jari. Tidak ada kitab yang ia tulis, tidak ada padepokan besar yang ia bangun, dan tidak ada murid yang ia klaim secara terbuka. Justru dalam ketiadaan itulah warisan sejatinya bersemayam. Ia meninggalkan jejak bukan pada bangunan atau catatan sejarah, melainkan pada cara hidup yang ditiru tanpa disadari. Orang-orang yang pernah bersinggungan dengannya membawa pulang sesuatu yang sulit dijelaskan. Bukan cerita tentang Karomah, bukan pula kisah selamat dari hukuman mati. Yang tertinggal adalah perubahan kecil dalam sikap. Lebih sabar dalam menghadapi kesalahpahaman, lebih tenang ketika menghadapi tekanan, dan lebih berhati-hati dalam menilai orang lain. Warisan ini tidak menyebar melalui ceramah, tetapi melalui laku yang diam-diam ditiru. Mbah Saridin memahami bahwa warisan yang paling tahan lama adalah yang tidak disadari sebagai warisan. Ketika nilai hidup diwariskan melalui teladan, ia tidak membutuhkan penjaga atau penjelasan. Nilai itu hidup dengan sendirinya, menyusup ke dalam kebiasaan, dan bertahan melampaui nama pemberinya. Inilah sebabnya mengapa ia memilih tidak meninggalkan identitas yang bisa diagungkan. Ajaran gurunya, Syekh Jangkung, menemukan penyempurnaan di titik ini. Sejak awal, sang guru tidak menyiapkan muridnya untuk menjadi tokoh besar, melainkan untuk menjadi manusia yang selesai dengan dirinya sendiri. Dan manusia yang selesai dengan dirinya tidak lagi membutuhkan pengakuan, karena hidupnya telah menjadi pengingat bagi orang lain tanpa perlu diumumkan. Dalam keseharian yang nyaris tak terlihat, Mbah Saridin menutup satu lingkaran penting. Dari disorot karena Karomah, kembali menjadi hamba biasa. Perbedaannya, kini kebiasaannya syarat makna. Setiap langkahnya adalah bentuk tanggung jawab, setiap diamnya adalah penjagaan niat. Ia tidak lagi diuji dengan peristiwa besar, melainkan dengan konsistensi kecil yang terus berulang. Episode ini menegaskan bahwa puncak perjalanan spiritual bukanlah keajaiban, melainkan keberlanjutan laku. Keajaiban datang dan pergi, tetapi sikap hidup menetap. Dan hanya sikap hidup yang mampu diwariskan tanpa harus diajarkan secara formal. Di sanalah letak kekuatan sejati dari perjalanan Mbah Saridin. Ketika kelak namanya disebut dalam kisah-kisah, ia tidak ingin dikenang sebagai orang yang kebal hukuman mati. Ia ingin, jika ingin, apapun dikenang sebagai manusia yang tetap rendah setelah langit pernah menjaganya. Namun, bahkan keinginan itu pun ia lepaskan. Biarlah orang mengingat atau melupakan. Baginya, itu tidak lagi penting. Dengan demikian, kisah ini mendekati akhirnya. Tidak dengan ledakan makna, tetapi dengan kesunyian yang utuh. Karena disitulah warisan sejati berada. Hidup yang lurus, selesai dengan diri, dan tidak membutuhkan sorotan untuk menjadi bermakna. Waktu berjalan tanpa meninggalkan penanda yang jelas tentang akhir perjalanan Mbah Saridin. Tidak ada hari khusus yang dicatat, tidak ada peristiwa besar yang diumumkan, dan tidak ada keramaian yang mengiringi langkah terakhirnya dalam kisah ini. Justru karena itulah, penutup perjalanan ini menjadi begitu dalam. Ia tidak pergi sebagai tokoh, tidak pula menetap sebagai legenda yang menuntut pengakuan. Ia menyatu kembali dengan kehidupan sebagaimana air kembali ke sungainya. Apa yang pernah terjadi, vonis mati yang gagal, penjagaan yang turun tanpa diminta, dan Karomah yang membungkam nalar perlahan menjauh dari pusat cerita. Semua itu kini tampak sebagai rangkaian ujian yang hanya bertugas mengantar seseorang menuju kematangan batin. Ketika tugas itu selesai, tanda-tanda luar pun tidak lagi diperlukan. Yang tersisa hanyalah hidup itu sendiri,
dijalani dengan kesadaran penuh dan tanpa beban pembuktian. Orang-orang yang pernah bersinggungan dengannya mungkin masih menyimpan kisah, tetapi kisah itu tidak lagi memiliki pusat. Tidak ada klaim, tidak ada penegasan, dan tidak ada ajakan untuk percaya. Kisah tentang Mbah Saridin hidup sebagai bisikan cukup untuk mengingatkan, namun tidak cukup untuk dijadikan alat kebanggaan. Disitulah kekuatannya, ia tidak bisa dimanfaatkan, tidak bisa ditarik kemanapun, dan tidak bisa dihukum oleh tafsir manusia. Ajaran Syekh Jangkung menemukan gema terakhirnya di sini. Sejak awal, sang guru telah mengajarkan bahwa jalan ini bukan tentang lolos dari kematian, melainkan tentang selesai dengan rasa takut terhadapnya. Ketika rasa takut itu hilang, hukuman mati kehilangan maknanya. Dan ketika makna hukuman runtuh, kehidupan berjalan tanpa beban ancaman. Mbah Saridin tidak meninggalkan pesan tertulis, tetapi hidupnya telah menjadi pesan itu sendiri, bahwa hukum manusia memiliki batas, bahwa karomah bukan tujuan, dan bahwa keselamatan sejati bukanlah hidup lebih lama, melainkan hidup lebih lurus. Ia tidak melawan vonis dengan kekuatan, tidak menantang dunia dengan keajaiban, dan tidak membalas kecurigaan dengan pembuktian. Ia hanya bertahan dalam kepasrahan dan justru karena itulah ia tidak bisa dijatuhkan. Penutup kisah ini mengajak siapapun yang mendengarnya untuk merenung. Barangkali yang paling berbahaya bagi dunia bukanlah orang yang sakti, melainkan orang yang telah selesai dengan dirinya sendiri. Orang seperti itu tidak bisa diprovokasi, tidak bisa ditakut-takuti, dan tidak bisa dikendalikan oleh ancaman. Ia bebas, bukan karena kebal, tetapi karena tidak menggantungkan hidupnya pada apapun selain Tuhan. Maka, ketika orang bertanya, bagaimana mungkin seseorang dihukum mati tetapi tetap hidup? Jawabannya tidak terletak pada keajaiban semata. Jawabannya terletak pada satu sikap batin. Hidup yang sepenuhnya diserahkan tidak bisa dihancurkan oleh vonis apapun. Dan di sanalah kisah ini benar-benar selesai, bukan sebagai cerita tentang lolos dari kematian, tetapi sebagai wejangan tentang bagaimana hidup yang lurus membuat kematian kehilangan kuasanya. Setelah kisah itu berakhir tanpa gemuruh, kehidupan berjalan seolah tak pernah terjadi apa-apa. Namun justru di sanalah pengaruh Mbah Saridin bekerja paling kuat. Ia tidak meninggalkan aturan, tidak menanamkan sistem, dan tidak membangun barisan pengikut. Yang tertinggal hanyalah keheningan yang berdaya, keheningan yang mengajarkan batas paling tegas bagi kekuasaan. Batas yang tidak bisa ditembus oleh ancaman. Hukum manusia pernah mencoba menutup hidupnya dengan vonis. Namun hukum itu runtuh bukan karena dilawan, melainkan karena kehilangan pijakan makna. Ketika seseorang telah menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan, vonis kehilangan taringnya. Ancaman tidak lagi menjadi penggerak, dan keselamatan tidak lagi menjadi tujuan. Di titik inilah keheningan menjelma hukum tertinggi, hukum yang tidak tertulis, tetapi ditaati oleh siapapun yang paham batas dirinya. Orang-orang yang memahami laku batin membaca kisah ini bukan sebagai keajaiban, melainkan sebagai pelajaran tentang tata kelola hati. Mereka tahu keajaiban yang dipamerkan akan cepat padam, sementara keheningan yang dijaga akan terus bekerja. Dari kisah Mbah Saridin, mereka belajar bahwa kekuatan paling sulit ditaklukkan bukanlah kesaktian, melainkan konsistensi untuk tidak bereaksi berlebihan ketika diuji. Jejak gurunya, Syekh Jangkung, terasa kian jelas di fase ini. Ajaran tentang laku yang tidak berhenti pada satu makom menemukan bukti paling nyata setelah badai berlalu. Seseorang tidak membangun monumen, tetapi kembali menjadi manusia biasa. Inilah kedewasaan spiritual yang jarang diceritakan ketika puncak justru ditandai dengan penurunan yang sadar. Dalam keseharian, pengaruh kisah ini muncul sebagai perubahan kecil, namun menetap. Orang menjadi lebih berhati-hati dalam menjatuhkan vonis, lebih sabar dalam menilai, dan lebih rendah dalam memegang kuasa. Mereka yang pernah tergoda menguji, kini belajar menahan diri, bukan karena takut, melainkan karena paham ada wilayah yang tidak pantas disentuh oleh ambisi manusia. Episode ini menegaskan bahwa warisan terbesar dari perjalanan ini bukanlah cerita lolos dari hukuman mati, melainkan pemahaman bahwa hidup yang diserahkan tidak bisa dipenjara oleh tafsir. Ketika niat lurus menjadi poros, dunia tidak lagi menentukan arah. Arah ditentukan oleh kepatuhan yang tenang tanpa tuntutan untuk dibenarkan, tanpa kebutuhan untuk dibela. Dengan demikian, kisah ini tidak meminta untuk dipercayai, apalagi dipuja. Ia hanya meminta untuk direnungkan, sebab setiap zaman akan selalu melahirkan vonis, kecurigaan,
dan tekanan. Pertanyaannya bukan bagaimana menghindarinya, melainkan bagaimana berdiri di hadapannya tanpa kehilangan kejernihan. Di sanalah episode ini menutup lingkaran makna, bahwa keheningan yang dijaga dengan istiqomah dapat menjadi hukum tertinggi mengalahkan ancaman, membungkam prasangka, dan memerdekakan hidup dari ketakutan. Setelah keheningan menjadi wilayah yang paling berkuasa, perjalanan Mbah Saridin memasuki fase yang jarang dibicarakan. Fase kedewasaan setelah keajaiban. Pada tahap ini, tidak ada lagi ujian yang datang dengan wajah ancaman atau sorotan. Ujian hadir sebagai rutinitas, sebagai hari-hari biasa yang menuntut konsistensi tanpa dorongan peristiwa besar. Dan justru disitulah laku sejati diuji tanpa kompromi. Mbah Saridin tidak lagi berada di persimpangan hidup dan mati. Tidak pula di tengah pusaran kecurigaan. Ia hidup sebagaimana manusia lain hidup, bangun, bekerja, berinteraksi, dan kembali pada kesunyian batin. Namun perbedaannya terletak pada cara ia hadir. Tidak ada sisa keinginan untuk membuktikan, tidak ada beban untuk menjaga citra, dan tidak ada ketergantungan pada penjagaan luar biasa. Ia telah menerima satu kenyataan yang menenangkan. Keajaiban telah selesai menjalankan tugasnya. Di fase ini, banyak orang yang pernah berada di dekatnya tidak lagi mencari tanda-tanda luar biasa. Mereka merasakan perubahan yang lebih halus, keteladanan dalam sikap, kejernihan dalam mengambil keputusan, dan kesabaran yang tidak dibuat-buat. Mbah Saridin tidak mengajarkan apapun secara formal, namun hidupnya mengajarkan cara berdiri tegak tanpa perlu meninggikan diri. Nilai-nilai itu bekerja pelan, namun menetap. Jejak Syekh Jangkung terasa kuat dalam kedewasaan ini. Sang guru tidak pernah menyiapkan muridnya untuk menjadi pusat perhatian, melainkan untuk sanggup kembali menjadi manusia biasa setelah diuji dengan hal-hal luar biasa. Banyak yang mampu bertahan dalam ujian besar, tetapi sedikit yang mampu bertahan dalam kebiasaan tanpa kehilangan kesungguhan. Disinilah letak puncak laku yang sering terlewatkan. Mbah Saridin memahami bahwa bahaya terbesar bukan lagi vonis atau fitnah, melainkan kelalaian yang lahir dari rasa aman. Ketika tidak ada lagi ancaman, manusia cenderung lengah. Namun ia menjaga diri dengan kesadaran yang sama, seperti saat bahaya mengintai. Tidak ada perubahan sikap, tidak ada penurunan kewaspadaan batin. Kesetiaan pada laku menjadi bentuk syukur yang paling jujur. Episode ini menegaskan bahwa puncak perjalanan spiritual bukanlah momen dramatis, melainkan kemampuan untuk tetap lurus dalam hari-hari yang tampak sepele. Ketika keajaiban berhenti datang, dan dunia tidak lagi menuntut apapun, disitulah kualitas batin diuji tanpa hiasan. Mbah Saridin tidak mencari makna baru, ia menjaga makna yang telah dipahami agar tidak pudar. Dengan kedewasaan itu, kisah ini mendekati akhir yang sesungguhnya. Tidak ada klimaks tambahan, tidak ada kejutan penutup, yang ada hanyalah keteguhan yang bertahan tanpa disorot. Dan mungkin itulah pesan paling jujur dari seluruh perjalanan ini, bahwa hidup yang telah selesai dengan keajaiban justru menemukan kekuatannya dalam kesetiaan pada yang biasa. Pada akhirnya perjalanan Mbah Saridin tidak ditutup oleh peristiwa besar, melainkan oleh keadaan yang paling sunyi. Hidup yang berjalan apa adanya, tidak ada tanda penutup yang dramatis, tidak ada kisah lanjutan tentang keajaiban baru. Justru di sanalah simpul kisah ini mengikat dengan kuat. Sebab yang paling abadi bukanlah peristiwa luar biasa, melainkan kemerdekaan batin yang tidak lagi bergantung pada apapun. Vonis mati yang pernah dijatuhkan kepadanya kini tampak seperti gema jauh dari masa lalu. Bukan karena ia dilupakan, tetapi karena maknanya telah selesai. Hukuman itu gagal bukan semata karena karomah, melainkan karena tidak menemukan sasaran. Ketika hidup tidak lagi digenggam oleh rasa takut, ancaman kehilangan kuasanya, di titik inilah Mbah Saridin mencapai kemerdekaan yang tidak bisa disentuh oleh hukum dunia. Ia tidak membangun narasi tentang dirinya, tidak pula meninggalkan klaim apapun. Ia berjalan sebagai manusia biasa yang telah memahami batas antara tanggung jawab dan penyerahan. Dunia boleh menilai, menafsirkan, atau melupakan. Semua itu tidak lagi memengaruhi arah langkahnya. Kemerdekaan semacam ini tidak lahir dari kekuatan, melainkan dari keikhlasan yang matang. Jejak ajaran Syekh Jangkung terasa menyatu sepenuhnya dalam laku ini. Sang guru tidak pernah mengarahkan muridnya untuk mengalahkan dunia, melainkan untuk tidak dikendalikan olehnya. Dan Mbah Saridin telah menunaikan pelajaran itu hingga tuntas.
Ia tidak menantang hukum, tidak membenci kecurigaan, dan tidak mengejar keselamatan. Ia hanya menjaga niat agar tetap bersih. Itulah benteng terakhir yang tidak bisa ditembus. Dalam keseharian, kemerdekaan ini tampak sederhana. Ia hadir sebagai ketenangan saat diuji, kesabaran saat disalahpahami, dan konsistensi saat tidak ada yang memperhatikan, tidak ada yang tampak istimewa. Namun justru disitulah kekuatannya. Hidup yang tidak mencari pengakuan, menjadi hidup yang sulit dijerat oleh apapun. Episode ini menegaskan simpul besar dari seluruh kisah, bahwa manusia yang telah selesai dengan dirinya tidak bisa dihukum secara hakiki. Hukuman membutuhkan ketakutan untuk bekerja. Ancaman membutuhkan keterikatan untuk berfungsi. Ketika keduanya dilepaskan, yang tersisa hanyalah tanggung jawab yang tenang dan kepatuhan yang jernih. Maka, pertanyaan tentang bagaimana seseorang bisa dihukum mati, namun tetap hidup menemukan jawabannya di sini. Bukan pada keajaiban yang mematahkan senjata, bukan pada kejadian yang menipu mata, melainkan pada sikap batin yang telah merdeka. Hidup yang diserahkan sepenuhnya tidak bisa dipenjara oleh tafsir, tidak bisa dipatahkan oleh vonis, dan tidak bisa ditundukkan oleh rasa takut. Dengan demikian, kisah ini benar-benar selesai. Bukan sebagai legenda tentang kebal hukuman, tetapi sebagai wejangan tentang kemerdekaan batin. Wejangan yang tidak meminta untuk dipercaya, tidak menuntut untuk dipuja, dan tidak memaksa untuk ditiru. Ia hanya berdiri sebagai pengingat sunyi, bahwa ketika manusia melepaskan genggaman atas hidupnya, hidup justru menemukan bentuknya yang paling utuh. Setelah semua ujian terlewati dan keheningan kembali menjadi ruang hidup, kisah Mbah Saridin tidak berakhir sebagai legenda yang menuntut pengakuan. Ia justru menetap sebagai teladan yang bekerja tanpa suara. Tidak ada lagi peristiwa yang perlu dicatat. Tidak ada kejadian yang perlu dibuktikan. Yang tersisa hanyalah sikap hidup. Dan sikap hidup itulah warisan paling sulit dipatahkan oleh waktu. Orang-orang yang pernah mendengar kisah hukuman mati yang gagal, karomah yang tidak dipamerkan, dan jalan sunyi yang dipilih, lambat laun menyadari bahwa inti kisah ini bukan pada keajaiban. Intinya ada pada kemerdekaan batin. Kemerdekaan yang tidak bergantung pada selamat atau celaka, dipuji atau dicurigai, diingat atau dilupakan. Ketika batin telah merdeka, dunia kehilangan kemampuan untuk mengendalikan arah hidup seseorang. Jejak ajaran Syekh Jangkung tampak paling jelas pada tahap ini, bukan dalam bentuk petuah keras atau laku berat, melainkan pada hasil akhirnya, manusia yang tidak lagi digerakkan oleh rasa takut. Rasa takut adalah bahan bakar utama vonis, ancaman, dan kekuasaan. Ketika rasa takut itu luruh, hukum dunia boleh tetap berdiri, tetapi pengaruhnya melemah. Mbah Saridin tidak pernah bermaksud mengajari dunia cara melawan hukum. Ia hanya menunjukkan bahwa hukum memiliki batas-batas yang tidak bisa ditembus ketika seseorang tidak menggantungkan hidupnya pada penilaian manusia. Dalam kemerdekaan batin itu, hidup dijalani sebagai amanah, bukan sebagai sesuatu yang harus dipertahankan mati-matian. Dan di sanalah paradoks bekerja. Hidup yang tidak digenggam justru paling sulit dihancurkan. Warisan ini tidak diwariskan lewat silsilah murid, tidak pula melalui institusi. Ia berpindah dari hati ke hati, melalui cerita yang didengar setengah percaya, melalui sikap yang diamati tanpa disadari. Sebagian orang mungkin lupa detail kisahnya, tetapi menyimpan pelajarannya untuk tetap tenang saat diancam, tetap lurus saat disalahpahami, dan tetap sederhana setelah melewati hal-hal luar biasa. Episode ini menutup seluruh rangkaian dengan satu simpulan yang jernih. Hidup yang merdeka dari rasa takut tidak bisa dijatuhi vonis hakiki. Vonis hanya bekerja pada mereka yang masih terikat oleh ketakutan kehilangan. Ketika keterikatan itu dilepas, yang tersisa hanyalah tanggung jawab yang tenang dan ketaatan yang jujur. Maka kisah ini tidak meminta diyakini sebagai kebenaran mutlak. Ia hanya mengajak direnungkan sebagai cermin. Setiap orang akan menghadapi bentuk vonis nya masing-masing, entah berupa tekanan, tuduhan, atau ancaman kehilangan. Dari kisah ini, satu pilihan ditawarkan, menggenggam hidup dengan cemas, atau menyerahkannya dengan percaya. Dan disitulah kisah Mbah Saridin benar-benar selesai. Bukan sebagai cerita tentang kebal hukuman, melainkan sebagai wejangan tentang kemerdekaan batin yang membuat hidup tidak lagi bisa dihukum oleh apapun.